Apa yang di benak kamu kalau kamu dengar kata pendidikan di Indonesia? Full day school? Wajib belajar 12 tahun? Atau apa? Pada tahun 2018, pendidikan di Indonesia berada di peringkat rendah pendidikan dunia yang disusun oleh International Student Assessment atau PISA. Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara tetangga yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada tahun ini, dalam riset sistem pendidikan terbaik di dunia 2020, Indonesia menduduki posisi ke-70 dari 93 negara. Ini merupakan peringkat yang menurut banyak orang cukup rendah karena Indonesia tidak masuk ke dalam setengah dari peringkat pendidikan terbaik di dunia. Demikian, mengapa pendidikan di Indonesia masih sangat rendah? Bahkan dalam mata dunia pun pendidikan Indonesia masih di bawah peringkat rendah. Adakah yang salah dengan pendidikan Indonesia? Atau sebenarnya pendidikan di Indonesia itu belum merata seluruhnya dan dirasakan oleh seluruh warga Indonesia? Pendidikan Indonesia yang masih kurang bahkan berada di bawah peringkat dunia terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah dapat dilihat dari fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia. Mengapa fasilitas pendidikan bisa menjadi acuan pendidikan? Seberapa penting fasilitas pendidikan bagi pendidikan? Dan apa sebetulnya fasilitas pendidikan itu? Fasilitas pendidikan atau kita sering mengenalnya dengan sarana prasarana adalah sesuatu yang dipakai yang fungsinya untuk menunjang sistem pembelajaran atau proses belajar mengajar di suatu sekolah. Kalau aku boleh kasih contoh, kalau kita dikasih fasilitas kamar oleh orang tua kita, tentunya orang tua kita memfasilitasi kita tempat tidur untuk kita tidur dengan nyaman, memfasilitasi kita lemari agar kita menyimpan baju kita dengan rapi, dan memfasilitasi kita dengan meja belajar agar kita bisa belajar. Maka dari itu fasilitas ini begitu penting, termasuk fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan banyak sekali. Ada gedung sekolah, kemudian perpustakaan, lab, biologi, fisika, kimia, dan lab-lab IPA lainnya, kemudian lab komputer, lab bahasa, kemudian gedung olahraga, lapangan bola, lapangan bulu tangkis, lapangan basket, UKS, kemudian meja, kursi belajar, buku-buku, kemudian ruang kelas yang tercukupi, kamar mandi atau toilet, kemudian guru-guru juga termasuk dalam fasilitas, kemudian wifi, kemudian sesuatu yang menunjang pembelajaran. Kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa melihat secara langsung, di kota, fasilitas pendidikannya sangat-sangat tercukupi bahkan lengkap. Kalau kita bisa boleh bilang, fasilitas salah satunya gedung, orang-orang yang tinggal di kota memiliki atau memilih sekolah yang kini fasilitas gedungnya terrealisasi dengan baik. Kalau kita lihat di kota, fasilitas pendidikannya, gedung-gedung sekolahnya sudah bertingkat, besar, mewah, ruang kelas yang tercukupi bahkan lebih, kemudian toilet yang bagus, kemudian guru-guru yang berpotensi, kemudian buku-buku tercukupi. Bahkan kalau kita lihat di kota, teknologi itu sudah luar biasa di kota gitu. Wifi yang kencang, mungkin sehari-hari anak-anak di kota mempelajarinya tidak hanya dari buku, tapi belajar itu dari lab komputer, kemudian mungkin akses internet lain yang bisa mereka akses. Tetapi tahukah kalian, fasilitas pendidikan yang ada di daerah terpencil sangat-sangat memprihatinkan. Kalau kita bisa lihat, gedung sekolah yang ada di daerah terpencil itu rata-rata gedung sekolahnya tidak layak pakai. Ada gedung sekolah yang atapnya tidak ada. Bagaimana kita bisa sekolah misalnya hujan atau bagaimana kalau atap sekolah saja tidak ada? Bahkan jangankan di gedung sekolahnya, ketika kita masuk ke ruang kelas mereka tuh sangat-sangat banyak yang tidak tercukupi. Di daerah terpencil, kalau kita masuk ke ruang kelasnya, kalau kita melihat, kalian bisa lihat di
YouTube, kalian bisa lihat di artikel-artikel atau berita-berita, kalau kita masuk ke dalam kelas di salah satu gedung sekolah di daerah terpencil, itu meja belajar dan kursinya sangat-sangat tidak layak pakai. Pertama, ada yang sudah mau roboh, mungkin sudah tua, dan ada anak-anak yang belajar hanya di lantai. Yang lebih mirisnya, mereka membawa tikar masing-masing untuk belajar menempuh pendidikan. Buku-buku juga, jangankan untuk memikirkan internet, buku-buku juga mereka tidak terrealisasi dengan baik. Itu fasilitas pendidikan yang didapat di daerah terpencil. Mereka ada yang bersekolah juga di gedung-gedung yang beralaskan pasir. Bahkan ada yang belajar di bawah karena tidak memiliki meja belajar dan kursi untuk memang sekolah pada umumnya. Dan kadang-kadang pun orang-orang di daerah terpencil itu memiliki akses ke sekolah yang sangat susah. Kalau kita bisa lihat, pemerintah kadang menyediakan bus sekolah untuk orang-orang di kota, tetapi anak-anak di daerah terpencil atau siswa-siswa yang bersekolah berjuang di daerah terpencil, mereka harus dengan bersusah payah melewati mungkin perjalanan yang tidak mulus atau perjalanan yang cukup jauh untuk menempuh sekolah. Maka dari itu banyak orang tua di daerah terpencil yang ragu untuk menyekolahkan anaknya karena memang tidak ada fasilitas yang memadai gitu. Karena mereka juga mungkin buat baju seragam sekolah, buku-buku aja mereka nggak bisa kebeli gitu. Makanya untuk menyekolahkan anak-anaknya saja mikir. Kalau kita melihat perbandingannya dengan di kota gedung sekolah yang luar biasa, kemudian fasilitas lapangan basket dilengkapi dengan ekstrakurikuler seperti basket dan lain-lain, kemudian ada labcom yang lebih, toilet, bahkan ada sekolah yang di dalamnya itu terdapat fasilitas internet yang luar biasa. Tetapi orang-orang di daerah terpencil sama sekali tidak. Mereka belajar aja ada yang sampai buat tikar. Kalau kalian bisa lihat berita-berita di YouTube, di daerah-daerah pedalaman sana, daerah-daerah terpencil sana, anak-anak itu sekolah masih menggunakan sandal karena memang lantai sekolahnya itu pasir dan gurunya pun menggunakan sandal. Bukan mereka tidak menghormati, tapi memang lantai sekolahnya pasir dan bahkan ada sekolahnya itu dari gubuk-gubuk. Kan melihat perbedaan yang cukup terlihat jelas antara pendidikan di kota dan di daerah terpencil. Mungkin dalam hati kita, apakah bisa mereka belajar tanpa gedung sekolah? Apakah bisa mereka belajar dengan kursi, tanpa meja yang layak? Tentu bisa. Bahkan kalau kita lihat bahwa anak-anak di daerah terpencil itu adalah anak-anak yang sangat-sangat cerdas, bahkan mereka berprestasi. Karena mungkin memang dalam diri mereka memang berniatan untuk sungguh-sungguh sekolah. Jadi mau gedung sekolah yang kayak mana mereka nggak peduli. Pada tahun ini, tahun 2020 ini, Indonesia sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Hampir seluruh wilayah Indonesia, hampir 90% sekolah mengharuskan pembelajaran jarak jauh atau secara daring atau online. Nah, hal ini tentunya tidak begitu kaget dilakukan oleh orang yang berada di kota karena mungkin pembelajaran online itu atau secara daring itu sudah sering mereka lakukan walaupun tidak sehari-hari. Ya, mereka mengenal lah minimal Google Classroom, kemudian Zoom, kemudian Teams dan sebagainya. Mungkin anak-anak di kota mengenal dan bahkan sangat-sangat mengenal. Tetapi tahukah kamu bahwa orang-orang di daerah terpencil itu sama sekali tidak memiliki teknologi? Kalau kita bisa lihat berita, kalau kita searching sekarang ini banyak anak-anak di desa terpencil terbengkalai akibat pembelajaran jarak jauh. Dan baru-baru ini ada beberapa berita yang menyiarkan bahwa guru-gurunya berinisiatif tetap melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID karena memang fasilitas pendidikan untuk supaya mereka kuliah, supaya mereka sekolah jarak jauh itu nggak ada gitu. Supaya mereka tetap bersekolah dengan internet yang baik, dengan teknologi memang mereka nggak ada. Buku aja di sekolah mereka nggak tercukupi. Untuk membeli laptop, untuk membeli HP bahkan komputer itu sangat tidak mungkin.
mereka harus melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID ini. Siapa yang mau disalahkan seperti ini? Mereka pasti nggak mau. Mereka pasti mau dong belajar di rumah sama seperti sekolah-sekolah lainnya, tapi memang fasilitas mereka tidak cukup seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyak orang tua yang untuk membelikan seragam sekolah anaknya aja, bukunya aja nggak bisa, buku pelajaran dibeli sekolah tuh nggak bisa, karena di daerah terpencil itu buku pelajaran sekolahnya itu belum tercukupi dengan baik, dan orang tua ingin membelikannya juga mereka tidak memiliki biaya, apalagi untuk membelikan handphone untuk anak-anaknya, itu sangat-sangat tidak gitu. Tetapi memang kadang dunia ini adil. Jadi guru-guru yang ada di daerah terpencil itu memiliki hati nurani yang patut kita acungi jempol. Mereka ada yang rela sampai ke rumah-rumah siswanya agar walaupun mereka tidak melaksanakan pelajaran tatap muka misalnya di sekolah, tetapi guru-gurunya mendatangi murid-muridnya, mungkin karena di daerah terpencil, di daerah terpelosok muridnya tidak sebanyak di kota. Jadi gurunya bisa mendatangi masing-masing ke rumah-rumahnya walaupun di selang-selangi hari. Kita pantas mengacungkan jempol ya, karena hal seperti itu tuh langka, karena itu memang pengabdian guru terhadap anak-anaknya, dan gurunya tahu kalau fasilitas di daerah tuh nggak tercukupi dengan baik. Fasilitas di daerah terpencil tuh sangat-sangat jauh dari kata cukup gitu. Maka dari itu gurunya senantiasa supaya anak-anak didiknya tidak tertinggal pelajaran, supaya anak-anak didiknya tidak sedih tidak belajar, ya dia dengan melakukan ke rumah-rumah gitu. Wow, ini luar biasa. Kalau kalian boleh tahu, kalau kalian sekarang merasakan bahwa bosen nih kuliah online, bosen nih melakukan Google Classroom, bosen nih Zoom, bosen nih nggak bisa dipakai dan sebagainya, kalian harus tahu bahwa di daerah terpencil sana mereka tidak memiliki teknologi untuk bersekolah. Mereka harus ke sekolah melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang baik. Tapi kan sebenarnya kalau mereka punya teknologi, mereka bisa belajar di rumah, tapi memang mereka nggak punya sama sekali. Makanya kita harus bersyukur. Mungkinkah fasilitas pendidikan yang tidak tercukupi atau tidak terpenuhi dengan baik di daerah terpencil semata-mata hanya karena pemerintah tidak peduli? Banyak dari sekolah yang ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas. Ada beberapa sekolah yang mungkin telah diberi fasilitas pendidikannya, namun mungkin tidak dihargai dengan baik sehingga tidak dapat dipakai dengan baik. Ada juga sikap acuh tak acuh yang tidak ada pengawasan dari pemerintah. Pemerintah tidak tutup mata seolah-olah terhadap pendidikan yang ada di daerah terpencil. Salah satunya juga seperti guru yang tidak memadai, gedung sekolah yang tidak layak pakai, buku-buku, bahkan hal-hal lainnya yang menunjang pendidikan. Kemudian kurangnya ketegasan pemerintah terhadap orang-orang yang melakukan penyelewengan dana terhadap fasilitas pendidikan. Semua hal itu tentunya bisa dicegah jika kita bersama-sama mampu untuk bekerja sama dalam membangun pendidikan Indonesia. Kita mampu untuk menyeratakan pendidikan di kota dan pendidikan yang ada di desa terpencil. Minimal pendidikan yang ada di desa terpencil terpenuhi dengan baik, walaupun tidak sama setidaknya dengan pendidikan yang ada di kota. Fasilitas pendidikan yang ada di daerah terpencil dapat terrealisasi dengan baik atau terpenuhi dengan baik jika pemerintah bersama-sama dengan sama membangun agar suatu sekolah itu fasilitas pendidikannya bisa terpenuhi dengan baik. Fasilitas pendidikan di kota bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di daerah terpencil. Semoga pemerintah bisa menyeratakan pendidikan yang ada di kota, khususnya fasilitas pendidikannya, mulai dari perbaikan gedung yang layak untuk anak-anak atau siswa-siswa yang ada di sekolah terpencil, guru-guru yang berpotensi, kemudian buku-buku yang tercukupi, listrik, wifi, perpustakaan, segala sesuatu yang bisa menunjang pendidikan orang-orang yang ada di daerah terpencil atau daerah tertinggal, sehingga mereka bisa merasakan fasilitas pendidikan yang sama dengan di kota, dan pendidikan Indonesia bisa maju dan merata. Hal ini mungkin bisa terrealisasi jika pemerintah bisa bekerja sama atau berkoordinasi dengan baik dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil, menyeratakan pendidikannya yang ada di kota dan yang ada di daerah terpencil, sehingga pendidikan Indonesia bisa maju dan mungkin bisa mengalahkan pendidikan yang ada di negara tetangga,
Bahkan nantinya di pendidikan dunia, Indonesia bisa meraih pendidikan atau peringkat yang jauh lebih tinggi dari sekarang. Semoga pemerintah melihat bahwa pendidikan di daerah terpencil perlu pertolongan pemerintah supaya anak-anak Indonesia banyak yang meraih kesuksesan, berjuang di era globalisasi dan modernisasi dan menjadi orang-orang hebat yang membanggakan Indonesia. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,